Di minggu ketiga konflik di Timur Tengah, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Alasannya tegas, hati nuraninya menolak perang di Iran. Ia juga membagikan salinan surat pengunduran dirinya di media sosial. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Kent telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden AS Donald Trump. Ia juga membagikan salinan surat tersebut di akun media sosial X pribadinya. Alasannya tegas karena hati nuraninya menolak perang di Iran. Dalam surat tersebut, Kent juga menuding pejabat tinggi Israel dan media AS menjalankan kampanye misinformasi yang mendorong perang terhadap Iran. Diketahui Joe Kent menjabat sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional sejak tahun 2025. Sebelumnya perang antara AS Israel dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026 dan masih berlangsung hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pengunduran diri Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent sebagai langkah yang baik. Pernyataan ini muncul setelah Kent mundur karena menolak mendukung perang dengan Iran. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. If I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war 4 years ago. Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Indonesia atas solidaritas, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada rakyat Iran. Pemerintah Iran juga membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk rakyat Iran. Dalam akun media sosial Kedutaan Besar Iran, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, menyampaikan apresiasinya sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih tulus pemerintah Iran. Dalam pesannya, Borojerdi juga menyampaikan informasi terkait pembukaan jalur bantuan kemanusiaan serta mekanisme penyaluran donasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi membantu rakyat Iran. Borojerdi berharap agar semangat kemanusiaan, persaudaraan, dan solidaritas kedua negara terus terjaga. در این میان مردم محترم اندونزی به طرق مختلف ما رو مورد حمایت قرار دادن، از ارسال صدها دسته گل تا ارسال صدها و هزاران نامه و آمدن حضوری به سفارت، تسلیت شهادت رهبر، تبریک انتصاب رهبر جدید، محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل. انقدر مسیج‌ها زیاد بوده که به طرق مختلف به دست من رسیده که من شرمنده بسیاری شدم و فرصت نکردم جواب اونها رو بدم و بسیاری از اینها از سازمان‌های اسلامی گرفته، سازمان‌های مردم نهاد گرفته، NGO‌ها، دانشگاه‌ها با ارسال نامه‌هایی حمله‌های ددمنشانه دشمن به مراکز مختلف رو محکوم می‌کنند. من از Pemirsa, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Tidak hanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Khorram Shahar, Fat, dan Kibar Shikan. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton.
Akibat serangan rudal, sebuah mobil di kawasan Holon terbakar hebat. Suara alarm terus berbunyi hingga petugas damkar tiba di lokasi. Di kawasan Ramat Gan, sedikitnya 2 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat serangan itu. Iran mengumumkan kematian Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel. Kiprah Larijani dalam pemerintahan Iran amatlah besar. Pernah menjabat sebagai petinggi Garda Revolusi Iran hingga bertanggung jawab mengawasi program nuklir Iran. Ali Larijani merupakan sosok penting dalam peta politik dan keamanan Iran selama 4 dekade belakangan. Larijani pernah menduduki posisi-posisi penting mulai dari media massa milik pemerintah Iran, parlemen, hingga institusi keamanan. Memiliki latar belakang akademi di ilmu sains dan filosofi, Larijani bergabung dalam Garda Revolusi Iran atau IRGC pada tahun 1982. Lalu dirinya menjabat di berbagai petinggi di beberapa kementerian sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Garda Revolusi mulai dari 1989 hingga 1992. Larijani lalu dipercaya untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi di mana dirinya bertanggung jawab untuk mengawasi beragam perjanjian dan produksi nuklir. Menghadapi serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Larijani menyebut Presiden Donald Trump jatuh ke dalam perangkap Israel. Dalam serangan Israel semalam, suntuk Selasa waktu setempat, Larijani dinyatakan meninggal dunia bersama sejumlah rekannya. Militer Iran pun berjanji membalas kematian Larijani. Iran terus melancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-beraung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Pemirsa, misil pencegat serangan udara Iran gagal di bendung Israel sehingga menghantam dan merusak targetnya. Tidak hanya rusak bangunan, roket Iran membuat kendaraan ikut terbakar. Misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Sementara itu, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon.
Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang. Serangan udara Israel menargetkan sebuah gedung hunian di wilayah Al-Aqabiyah, Lebanon Selatan. Ledakan dahsyat terlihat disertai oleh kobaran api. Sementara pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon pada hari Selasa. Seiring Israel memperluas operasi militernya di negara tersebut di tengah gejolak regional yang sedang berlangsung. Asap mengepul dari lokasi yang terdampak saat serangan menghantam kendaraan militer dan infrastruktur yang diklaim milik kelompok Hizbullah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat per Selasa 17 Maret 2026 jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang dengan 2.221 lainnya terluka. Dalam laporan hariannya, Kemenkes Lebanon melaporkan 26 orang tewas dan 80 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Diketahui pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon, terutama menargetkan kota-kota di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut.